tapi bukan berarti balik. Bacot kalian semua. Banyakan drama, dia yang banyakan drama hidupnya. Mending lu PK-PK gua ya, hiburan ya. Begitu aja udah, India dari gesek. Udah India nih, gua nih diem. Itu nggak akan bisa dapat, nggak bakalan. Yakin aku yang udah ngejalanin selama 2 tahun. Itu aja sih. Nggak usah mikir yang aneh-aneh lah logikanya. Yang lebih gagal banyakan mana, aku apa dia? Gitu aja sih. Yang lebih gagal banyakan mana? Dia gagal 4 kali sampai 5 kali. Itu aja. Dari situ kalian udah bisa nilai, dan kalian jangan bodoh. Jangan membela satu pihak. Ya, kita lihat alur kehidupannya aja, cerita kehidupannya aja, perjalanannya aja, gitu aja sih. Nggak usah kalian mikirin jauh-jauh. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kita udah nggak beda, prinsipnya udah beda. Kemarin juga ada yang mau ngerujukin aku, tetap nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa teman-teman. Udah please ya. Oke. Aku mau buka hati, ya. Aku mau buka hati. Ya, aku punya rumah, bangunan sendiri, buat berumah tangga. Aku pengen rumah tangga bener, ya. Jadi nggak usah gimana. Aku nggak mau yang namanya aku di nomor 2-kan atau nggak diprioritasin. Kalau lu pengen dia pengen di nomor 1-in dalam hidup dia, tapi dia sendiri nggak bisa nomor 1-kan suami. Buat apa? Nggak bakalan bisa. Yang di nomor 1-kan tuh anak dia, gitu. Jadi nggak bakal bisa teman-teman. Nomor 1 anaknya, dan itu semua menurut apa kata anaknya. Jadi fungsinya suami di sini apa aku? Fungsinya suami itu apa aku? Siapapun nggak bakalan bisa teman-teman. Nggak bakalan bisa. Aku udah ke Batam, ke Singapura, udah banyak pengorbanan aku, hidup pindah-pindah ngikutin dia, kemanapun aku ikutin, ya. Jadi nggak bakal bisa. Yang mungkin kalau kalian orang, dia bilang dia bicara seperti itu, jangan kira ada orang yang pintar. Itu aja sih. Dengan dia bicara begitu, nggak semua orang itu goblok. Pasti ada orang yang pintar dan mengerti. Itu aja. Jadi nggak usah lah teman-teman. Ya, nggak usah kayak gini begini. Aku dibilang gimana nggak perlu. Aku yang ngalamin, aku yang ngerasain. Coba aja silakan, cari yang lain. Karena dia nggak mau disetir sama laki-laki, nggak akan mau. Sekaya apapun, dia merasa dia masih punya power. Orang kalau masih punya power, merasa dirinya artis, dan dia dulu pernah terkenal, ya pernah kaya raya. Di saat dia drop, dia tetap power dia masih kokoh, kuat, gitu. Ya, baru dia merasa dia pintar cari uang. Jadi nggak bisa disetir. Maupun dia udah, ayo kita rundingin begini bersama, tetap nggak bakal bisa. Ya udahlah teman-teman ya. Udah please tolong. Jangan typing macam-macam ke sana kemari. Orang kalau udah masih punya power yang berkelas, tetap mau menikah dengan suami manapun akan begitu jadinya. Itu aja. Dia merasa dirinya artis, tinggi, hebat, dan dia nggak akan pernah mau tinggalnya di tempat kumuh karena masih ada kegengsian. Itu aku yang alami. Itu aja. Padahal aku ini cuma satu tujuan aku pas pulang dari Singapura dan dari Batam. Stop usaha donat, stop karyawan, tinggal di rumah yang standar aja. Kita live streaming, kita kejar. Itu syarat aku. Lunasin hutang-hutang. Kau nggak malu ya ditanya karyawan, ditagih di lab, gaji karyawan nunggak, sedangkan kamu masih jalan-jalan ke mall, ke sana kemari, happy di sosial media kelihatan. Apa kau nggak ke situ pikiranmu? Lalu kau pindah di rumah mewah dengan karyawan masih ada tunggakan. Cobalah kalian pikir di situ.
Makanya jangan dengerin satu pihak. Ya, aku di sini nggak jelekin loh. Gimana nasib-nasib karyawan dia yang masih ada tunggakan itu, aku mau bantuin dia. Ayo lunasin semuanya bersama, tapi jangan nambah beban. Aku lunasin utang-utang kamu, apa yang kamu punya utang. Ayo kita rumbukin bareng-bareng, tipisin beban kita. Itu. Nah, masih aja aku tuh dibilang beda prinsip. Apakah prinsipku salah? Prinsip aku salah nggak teman-teman? Aku membantu istri untuk meringankan beban dia, jangan tambah beban. Aku bantu. Apakah aku salah prinsip seperti itu? Salah nggak prinsip aku? Kalau kalian jadi istri aku punya prinsip kalian kayak gitu, mungkin kalian akan tepuk tangan sama aku. Salah nggak prinsip aku? Ini dia bilang di live dia selalu bilang dia ada prinsip. Nah, prinsip aku seperti itu. Tapi prinsip dia tetap dia kejar itu donat dan karyawan pindah ke rumah yang 2,3 juta di kolam berenang. Itu kan nambah beban. Sehari dia harus ngeluarin 2,3 juta. Live juga nyanyi belum tentu WD-nya besar. Donat aja dia nggak jalanin, ada butuh modal. Dari mana? Cobalah teman-teman. Nggak mungkin aku diem aja. Nah, aku pengennya kayak gini, stop aja dulu karyawan, tahan. Kita cari rumah yang sehari 600.000 aja di apartemen. Gitu. Nah, kita nge-live bareng. Uangmu dan uangku satuin. Aku punya tunggakan apa? Kamu punya tunggakan apa? Hutang kamu di mana? Di rumah sakit keke 300 juta. Ayo cicil. Gitu. Kecuali dia nggak ada kerjaan. Boleh dia ke usaha. Kita live loh. Kita live ini. Aku kan kemarin nge-live terus sama dia. Itu tujuan aku satu. Aku bantu dia. Cobalah kalian suami macam. Aku bukan mengambangkan diriku baik ya. Enggak. Kalau kau cari yang sempurna nggak akan pernah dapat. Tapi kalau kau cari yang mau mencoba baik, membantumu, itu pasti mungkin bisa. Itu aja teman-teman. Karena dia itu beda dengan yang dulu. Ya dulu mungkin dia kaya, tapi sekarang kan beda. Nyanyi pun job aja belum tentu seharian itu dapat. TV aja kan belum undangan gak terlalu dulu. Kecuali kemarin-kemarin viral. Ya, ini kan kita ada iklan. Kita ada iklan. Gara-gara anaknya sakit. Aku ngerti. Dia berjuang sama anak. Aku paham. Justru lebih bagus. Cuman stop dulu karyawan. Gaji karyawan gede lu banyak. Yang buat tunggakan-tunggakan ditambah dia di saat dia lagi jatuh, banyak utang, mobil dan lain-lain gitu. Coba nanti kalau susah kemana teman-teman? Apakah aku salah punya prinsip seperti itu? Hah? Apakah aku salah? Kalian nggak tahu masalahnya apa. Taunya aku aja yang lemes, aku aja yang kayak gini, aku yang kayak begitu. Hah? Kalian taunya di mana? Rumah tangga ini aku yang ngejalanin. Aku yang tahu. Dia nggak akan pernah cerita mau tentang prinsip aku seperti itu. Arya tuh prinsipnya begini guys. Dia itu pengen. Pernah nggak dia ngomong? Suruh ngomong lah dia. Apa sih yang beda prinsipnya? Suruh ngomong. Bilang ke penonton, mau nggak dia? Ini prinsip Arya. Aku suruh stop dulu karyawan dan donat. Dia nggak mau tinggal di rumah 2,3 juta karena dia pengennya itu. Ayo udah nge-live aja. Dia pengen bantu aku hutang-hutang aku berdua. Dia ngomong nggak begitu? Ngomong nggak? Dia ngomong nggak? Gimana aku nggak kesel lah teman-teman? Gimana aku nggak? Kalian nggak tahu permasalahannya di mana? 2,3 juta itu sehari kak, bukan sebulan. Di kolam renang itu, Kak Cece. Makasih ya. 2,3 juta itu sehari, bukan sebulan kak. Sebulan mah receh buat aku. 2,3 juta mah 10 juta kayak receh buat aku. Sebulan mah ini harian loh kak. Harian di kolam renang itu. Sedangkan utang karyawan masih ada. Belum bayar mobil, yang lain-lainnya. Terus dia nambah lagi karyawan, dikerjain lagi. Donatnya aja nggak kejual. Mana donatnya? Dia jualan donatnya hari ini. Jualan donat nggak? Coba tanya, kok pinggan kok nggak jualan donat? Katanya rumahnya gede, buat jualan donat. Mana sekarang?
Coba kalian pikirin itu. Jangan cuman hanya satu pihak aja kalian tahu. Gila nggak coba? Aku sebagai suami, ya, malah aku pengen bantu dia. Nih, contoh kalian jadi istri aku. Permasalahan kalian banyak hutang. Lalu, hutang kalian banyak, tunggakan banyak yang harus diselesaikan. Tiba-tiba aku pengen nyewa rumah dong yang harganya 2,3 juta. Terus ya aku buka donat lagi, karyawan lagi. Tambah beban gak itu? Belum tentu kita usahanya meledak. Belum tentu hari itu juga goal. Coba kalian pikir, beban gak? Satu-satu dulu. Aku tuh pengen satu-satu dulu, selesaikan kita satu-satu dulu. Utang aku dikit, utang dia lebih banyak dari aku, tapi aku ada niat untuk membantu, meringanin supaya dia gak ditagih, dilet. Aku sakit loh, ditagih dia dilet. Kak, gaji dong karyawan, let dia. Kalian tahu nggak? Pernah nggak ada karyawan yang nagih utang dia, gaji yang belum diselesain? Ada nggak karyawan yang komen gitu? Pernah deh. Ada nggak? Sering. Nah itu loh masalahnya. Lu jangan gini, lu ini punya utang di luaran, jangan lu ngomong di tempat lain seolah-olah lu ada uang. Gimana? Pelan-pelan dulu lah. Aku bicara baik-baik. Aku bilang, sayang, kita dari Batam ini, ya, yang pertama aku pengennya kamu stop dulu dah karyawan. Udah kita nge-lab aja yuk, PK-PK sama aku konser, kamu konser. WD-nya berapa? Ayo kita rumukin gitu. Nah, ketiga nih, kita fokus anakmu. Karena suka bolak-balik ke Singapura dan itu butuh biaya ongkos. Ya. Nah, di situ kita satu-satu dulu sayang, ya. Jangan tambah beban pindah ke rumah Pak Pandu tuh yang kolam renang. Itu fatal buat aku itu. Fatal. Jadinya itu 2,3 juta sehari. Belum lagi kamu nanti ongkos ke Singapura, cek anak, belum lagi cicilan mobil, karyawan, ya, modal donat juga pakai uang. Nafas dulu yang satu-satu dulu. Aku bantu kamu kok. Itu teman-teman masalahnya. Padahal Pikan nggak buka aib. Dengar ya, dia nggak buka aib, tapi mencenderungkan aku ini seolah-olah dia bilangnya gini, udah cukup guys, 2 tahun aku sabar. Nah, bahasa itunya loh, cukup aku sabar 2 tahun. Seolah-olah aku menyakiti dia dalam waktu 2 tahun. Itu kata-kata itu juga udah ke situ kesimpulannya, walaupun nggak buka aib. Jangan sebut itu dong, 2 tahun aku sabar sama dia, udah cukup 2 tahun. Seolah-olah aku nyakitin dia dalam selama 2 tahun. Aku pernah gak ngomong gitu? Udah guys, kita beda pikiran, kita beda sejalan. 2 tahun aku, pikiran lu kayak gitu, kan beda pikiran gua. Dia bilang 2 tahun. Nah, tersinggung gak kamu kalau diomong begitu? Seolah-olah aku yang nyakitin dia dalam waktu 2 tahun. Aku nurutin dia selama 2 tahun. Tinggal di BSD, pindah-pindah ke sana kemari, ikutin. Ke Singapura, ayo, ke Batam, ayo. Mau apa? Aku ikutin. Pulang kerja, aku nggak pernah nongkrong. Pulang dari sepatan, aku ikutin. Yang buka aib itu siapa? Dia apa aku? Udah cukup guys, aku 2 tahun gak akan aku balik lagi. Udah cukup aku 2 tahun disakitin kata dia, bilangnya. Aku selingkuh, aku KDRT, disakitin kata-katanya. Kalian harus tahu kata-kata itu. 2 tahun aku disakitin sama dia. 2 tahun loh bahasanya. Benar gak? Cenderung gak kalian ke situ? Kalau orang pintar bisa mencermati omongan dia. Itu kata-kata itu udah jelas guys, cenderung ke aku. Dia cuman bilang Arya baik kok, cuman bahasanya gitu doang kan. Arya baik kok. Baiknya apa dulu, sebutin lah kebaikanku.
jangan yang jelek aja, sebutinlah kebaikan itu apa gitu. Makanya laki-laki itu satu, ketika kita 1000 kali baik, ada satu aja kesalahan kecil sepele, itu 1000 kebaikan kita hilang di mata dia. Itu teman-teman, aku orangnya tanggung jawab, sama anak sambung pun aku baik. Jadi gimana guys, yang harus kalian komen-komen apa tentang aku? Udah cukup guys, aku nonton live-nya dengan kata-kata dia. Udah cukup guys, aku gak akan balik. Selama 2 tahun aku udah cukup disakitin, kata-katanya disakitin selama 2 tahun. Dia bilang, sakitin tentang apa? Beda prinsip kah? Apakah beda prinsip itu menyakiti perasaan orang? Coba teman-teman, beda prinsip sama nyakitin orang. Apakah dengan yang namanya beda prinsip itu akan nyakitin orang? Tidak. Prinsip itu beda dengan kata-kata sakit hati. Prinsip itu adalah suatu rundingan yang kita setujui antara kedua belah pihak. Itu namanya prinsip. Pemikiran loh. Prinsip itu pemikiran. Makanya kalian harus cerna, harus pintar kalian itu. Dia kuliah di Trisakti, aku juga kuliah di Pamulang. Kita sama-sama pendidikannya tinggi. Dia juga nggak nyampe, aku juga nggak nyampe. Prinsip itu bukan berarti menyakitkan hati orang lain. Beda. Selama 2 tahun aku udah capek guys. Aku disakitin selama 2 tahun. Penyelesaiannya begini ya. 2 tahun disakitin, perpisahannya karena prinsip. 2 tahun disakitin, perpisahannya karena beda prinsip. Apa coba omongan kalian? Coba deh dengerin. Prinsip itu ada suatu pemikiran di mana kita beradaptasi dengan seseorang, tukar pikiran, baiknya bagaimana, keputusannya kayak gimana, gitu. Apakah kita setujui atau tidak? Dan itu bukan berarti menyakitkan. Yang menyakitkan itu satu, selingkuh, KDRT. 2 tahun aku guys disakitin, diselingkuhin, digebukin, tuh nggak dinafkahin. Selama 2 tahun aku menikah sama dia. Dia main, mabok-mabokan, genit sama cewek, teleponan. Nah itu baru disakitin. Kalau prinsip itu tidak menyakiti. Beda prinsip kan, itu bukan berarti menyakiti. Karena aku udah bilang dia tuh error, kagak nyambung. Aku udah bilang dia tuh kagak nyambung pola pikirnya. Siapapun gak akan betah duduk sama dia, cuman aku doang. Dia pernah bilang sama aku, cuman Arya yang sanggup betah duduk lama sama aku. Makanya dia masih sayang sama aku, karena gak ada yang bisa ngertiin dia. Makanya dia susah nyari laki-laki. Susah dia nyari laki-laki yang mengerti prinsip dia.